Bab 1391, Istana Jiwa Penjaga Jiwa. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo pergi sekarang, sudah terlambat. Duan Tianyan mendengus dingin setelah berubah menjadi kabut hitam, dan segera memusatkan perhatiannya pada Duan Qifei dan Xiao Yan. Dari mereka berdua, satu adalah pengendali api suci, yang lain adalah orang yang bereinkarnasi, dan kekuatan mereka hanya Douxian Perfection bintang 2. Secara alami lebih mudah membunuh mereka daripada berurusan dengan Du Tianhong. Saat berikutnya, sekelompok energi yang menyilaukan tiba-tiba terentang dari kabut hitam, dan segera berubah menjadi telapak tangan hitam, bersiul ke arah Xiao Yan dan Du Qifei. Tangan hitam raksasa itu tampak sangat lemah, dan kemudian membengkak ratusan kaki dalam sekejap, dengan ukuran 100 kaki. Di telapak tangannya, garis-garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan kecepatan lambat. Dengan berkah dari rune misterius ini, kekuatan telapak tangan hitam ini tidak diragukan lagi berada pada level yang lebih tinggi. Boom! Serangan dari pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 5,5 langkah itu jauh melampaui apa yang dapat ditangani Xiao Yan dan Duo Qifei dalam hal kecepatan dan kekuatan. Sebelum mereka bisa bereaksi, serangan itu datang kepada mereka. Pemakaman surgawi Leisu, warna merah darah muncul di pupil Duan Tianhong, dan ekspresinya sangat aneh. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat Forging Dao Lei Gu sebenarnya adalah wakil Gu yang sekuat petarung abadi bintang 5,5 langkah. Tuan, tahan luka di tubuh dengan paksa, dan ambil tindakan. Tabrakan, meskipun Duan Tianhong terluka karena pertempuran dengan Yu Huan tadi, dia tidak terlalu peduli saat ini. Guntur perak yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuh, dan kemudian menyapu langit. Di tengahnya, itu terukir menjadi cermin perak putih susu yang sangat besar, yang tiba-tiba menyerang perlawanan terhadap telapak tangan hitam Du Tianyan. Bum bum bum, keduanya baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba lingkaran guntur perak dan gas hitam aneh tiba-tiba menyebar dari pusat ledakan. Dipengaruhi oleh fluktuasi ini, bahkan Samsung Douxian mungkin akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Du Qifei sedang bingung saat ini, tampaknya tidak tahu apa situasinya. Sudah terlambat untuk menjelaskan. Ayo pergi. Pada saat ini, api suci berwarna kaki milik Xiao Yan muncul di tubuhnya. Dengan tambahan kekuatan jiwa dan energi dendam, ketiga kekuatan itu ditambahkan ke tubuhnya. Di bawah kabut hitam, dia tampak sangat lemah, tetapi sudah terlambat untuk menjelaskannya. Belum lagi pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 5, bahkan pertempuran pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 4 bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Prioritas utama mereka sekarang adalah pergi dari sini dan tidak menambah tekanan pada Du Tianhong. Xiao Yan percaya bahwa tanpa halangan dari klan jahat asing, Du Tianhong, yang sedang berada di puncaknya, seharusnya memiliki rencananya sendiri. Brak, telapak tangan hitam dan cermin perak yang bergemuruh tiba-tiba hancur, dan di angkasa, rasa halus yang hancur muncul satu demi satu, yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Cek-cek, kekuatan pisau tempat Thunder Valley Master benar-benar tirani. Namun, ini kuat di luar tengah, tetapi tidak akan bertahan lama. Saat berikutnya, kabut hitam di langit tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara yang menakutkan dan menyeramkan memenuhi udara. Dia secara alami tahu bahwa Duan Tianhong dibatasi oleh klan jahat di tubuhnya, dan karena dia baru saja bersama Yu Huan fighting, menambahkan keduanya bersama-sama, Duan Tianhong tidak dapat bertahan lama. Ketika mereka mendengar suara ini, hati Xiao Yan dan Du Qifei tenggelam, dan penindasan melanda. Siapa kamu? Di mana saudara laki-laki keduaku? Duan Tianhong mendengus dingin dan bertanya. Siapa aku? Apakah itu penting? Adapun Duan Tianyan, aku khawatir itu sudah berubah menjadi bagian dari tubuhku. Dari kabut hitam, terdengar suara yang menakutkan dan menyeramkan, yang menakutkan. Bajingan, mendengar suara seperti itu, Duo Tianhong mengepalkan tinjunya dengan erat, dan makna yang dingin memenuhi udara. Siapa orang ini? Napas ini tampaknya menjadi pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa. Xiao Yan dan Du Qifei terus mundur, tetapi pada saat mundur, Xiao Yan juga merasakan beberapa identitas Hei Wu. Jika aku mengharapkannya dengan baik, orang ini seharusnya adalah penjaga jiwa Istana Jiwa. Pada saat ini, suara pemakan jiwa juga memenuhi udara. Penjaga jiwa Istana Jiwa,
Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa tidak terkejut. Meskipun dia tahu bahwa klan jiwa dan istana jiwa adalah dua kekuatan, pasti ada hubungan yang kurang lebih dekat di antara mereka. Di istana jiwa, ada banyak divisi kekuatan, dan penjaga jiwa ini adalah salah satunya. Dikatakan bahwa penjaga jiwa terkuat di istana jiwa semuanya adalah yang terkuat, dan hanya ada satu tangan, tetapi yang terlemah juga merupakan pertarungan bintang 5. Tingkat abadi. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dalam pertempuran tingkat ini, kecuali dia melakukan yang terbaik, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Para hantu ditangkap, dan penjaga jiwa istana jiwa muncul. Saya khawatir kejahatan juga akan muncul. Untuk pertempuran tingkat ini, meskipun melampaui kekuatanmu sendiri terlalu banyak, itu memiliki manfaat besar. Mungkin kamu dapat mengandalkan lapisan perak dalam hidup dan mati untuk menyadari keberadaan domain. Lagi pula, ruang api sucimu pada dasarnya adalah medan kecil. Selama kamu memanfaatkan kesempatan yang tepat, medan yang sebenarnya ada di ujung jarimu, dan setelah menguasai medan yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk membuatmu menjadi pertempuran lompatan yang cemerlang dan sangat besar. Meskipun bidang possessing, setidaknya kekuatannya adalah untuk mencapai petarung abadi bintang 5, tetapi kamu memiliki tekad yang membara dan banyak misteri, kamu tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan. Penguasa Soul Eater tersenyum. Petik 2. Jika memang begitu, maka mari kita tunggu dan lihat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit api di hatinya. Meskipun kekuatannya saat ini hanya kesempurnaan bintang 2, tetapi dua api suci di tubuhnya, ditambah dengan semangat juang dan transformasi Dewa Naga, dan banyak cara, bahkan dalam menghadapi level petarung abadi bintang 4 biasa dari klan jahat asing, aku khawatir itu mungkin untuk melakukan pertempuran. Hanya saja jika dia ingin melenyapkan pembangkit tenaga klan jahat ekstrateritorial, Xiao Yan saat ini masih jauh dari cukup. Jangan khawatir, kau akan segera turun untuk menemaninya. Menderita sampai mati, dengungan dingin terdengar, dan dalam kabut hitam, ki hitam yang mengerikan muncul, dan serangan tirani sedang terjadi. Sialan, luka Duan Tianhong tidak ringan. Bagaimanapun, sebagian besar serangan Yuhuan didasarkan pada kekuatan jiwa, jadi sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Kunci jiwa lahir, surga darah, dan penjaga jiwa dalam kabut hitam secara alami merasakan tindakan halus Duo Tianhong, dan segera menolak untuk memberinya jalan kembali. Dalam kabut hitam, semburan ratapan terdengar, dan kemudian rantai berwarna darah sepanjang 100 meter penuh tiba-tiba muncul. Rantai berwarna darah baru saja muncul, dan tiba-tiba di ruang ini, fluktuasi berdarah dan suram memenuhi udara sepenuhnya, dan bahkan di atas rantai berwarna darah, jiwa manusia ilusi berjuang di luar, tetapi tidak berhasil. Jiwa-jiwa ini, secara mengesankan, itu dicap di atasnya secara tiba-tiba, sehingga jiwa itu terkunci untuk membentuk pola berwarna darah yang mengerikan. Itu dapat dianggap sebagai semacam pengakuan bagimu untuk membiarkanku mengorbankan kunci jiwa hidupku. Master Lembah Guntur Penempa Pisau, ambillah hidupmu. Dalam kabut hitam, aura kekerasan muncul, dan kemudian rantai berwarna darah, tepat di bawah desakannya, membawa kekuatan yang mengerikan kedutian. Hong meraung pergi. Kemanapun rantai itu pergi, ruang itu runtuh, dan gelombang yang berat muncul. Ya Tuhan, Guntur, sialan. Duo Tianhong awalnya ingin menerima serangan ini, tetapi dia berpikir bahwa energi dendam tubuhnya habis terlalu cepat, dan yang paling membingungkannya adalah rantai berwarna darah. Ketika rantai berwarna darah itu mendekatinya, tampaknya dendam di sekujur tubuhnya telah mengeras, dan hawa dingin muncul di hatinya. Dan sumber kekuatan aneh ini adalah garis-garis misterius yang dibentuk oleh jiwa-jiwa manusia pada rantai berwarna darah. Berakhir, terikat langit darah. Dari kabut hitam, terdengar tawa panik yang mendebarkan jantung, dan kemudian rantai berwarna darah itu dengan mudah datang ke sisi Du Tianhong, dan kemudian sepenuhnya mengelilingi dan mengikat tubuhnya. Tabrakan, Duo Tianhong, yang terikat oleh rantai berwarna darah, dengan gila-gilaan menguras tubuhnya, dan bahkan kekuatan jiwanya dan auranya sendiri layu dalam sekejap, tetapi pada saat yang sama ketika dia tertawa liar di kabut hitam, Duo Tianhong ada senyum aneh di sudut mulutnya. Tidak, jangan. Pada saat ini, Xiao Yan dan Du Qifei, yang terus-menerus melarikan diri, mengeluarkan kemarahan genit,
dan kemudian sosok cantik tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan Xiaoyan, menghadap ke tempat yang terkekang di mana Du Tianhong berada di bawah meledak dan melesat pergi. Ini hal yang buruk. Di wajah Xiaoyan, sebuah kejutan muncul, dan kemudian matanya terkunci pada kabut hitam yang tertawa keras di langit, dan sosok itu melesat pergi. Jelas, tanpa sepengetahuan Duo Qifei, sulit untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan Duo Tianhong, dan Xiaoyan hanya samar-samar menebak bahwa rencana spesifiknya mungkin hanya diketahui oleh Du Tianhong sendiri. Weng Om, Duo Tianhong, yang terikat oleh rantai berwarna darah, memiliki napas yang sangat lemah. Melihat kecepatan Duo Qifei meroket dan datang ke arahnya, dia menggertakkan giginya dengan ganas. Jelas bahwa dia belum sampai ke titik ini. Xiaoyan, bawa dia pergi. Dengus dingin memenuhi langit secara langsung. Duo Tianhong, yang terikat oleh rantai berwarna darah, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun dan hanya bisa berteriak. Qifei, ikut aku. Xiaoyan menyusul Du Qifei setelah beberapa saat, lalu menghalangi jalannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Duo Tianhong melakukannya dengan sengaja atau karena alasan lain? Penjaga jiwa abadi bertarung bintang 5,5 langkah ini jelas bukan sesuatu yang dapat mereka berdua tangani. Xiaoyan, menurutku kau adalah teman yang sangat baik. Jika kau masih temanku, silakan minggir. Pupil mata Duan Qifei penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan, dan aliran kekuatan guntur yang stabil terus meresap. Ketika dia keluar, Xiaoyan memiliki perasaan menyeramkan saat melihatnya. Qifei, percayalah padaku. Xiaoyan juga berkata tanpa daya, jelas bahwa Du Qifei saat ini telah terbawa oleh kebencian. Minggir. Setelah beberapa napas, guntur di tubuh Duo Qifei menjadi semakin menyilaukan, dan dia berteriak pada Xiaoyan yang berdiri di depannya. Jika dia tidak menyelamatkan ayahnya, dia takut ayahnya akan berada dalam bahaya dan dia akan kehilangan ibunya. Aku tidak bisa kehilangan ayahku. Tersinggung. Melihat ini, Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu melemparkan pandangan tajam ke kabut hitam di belakang Duan Tianhong yang menerapkan segel horizontal yang lebih kuat, dan berkata, "Susu, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri." Kabut hitam memenuhi langit, raungan marah membuat suara memekakkan telinga seperti binatang buas, dan energi hitam aneh yang menutupi langit dan tanah segera berkedip menuju lokasi Xiaoyan. Di kabut hitam, ada aura yang menyeramkan dan aneh, jika terkontaminasi sedikit saja, aku khawatir itu akan segera berasimilasi. Xiaoyan, beraninya kamu. Duo Qifei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia menyadari lonjakan kekuatan jiwa dan dendam yang tiba-tiba dalam tubuh Xiaoyan. Yu Ming Tian Trance. Teriakan tajam, dan tiba-tiba kekuatan jiwa dari sumber lautan tiba-tiba menyebar keluar, dan kemudian di bawah kendali halus Xiaoyan, menyerang Du Qifei. Puff! Duo Qifei tidak menyangka Xiaoyan akan melakukan trik seperti itu, dan matanya langsung jatuh ke keadaan tumpul. Tetapi penguasaan serangan jiwa Xiaoyan sangat halus, jadi itu tidak membahayakan hal-hal lain milik Du Qifei, paling-paling hanya membuatnya koma. Bawa dia pergi. Sampai saat ini, ekspresi Du Tianhong perlahan menunjukkan sedikit rasa sakit. Susu, kemana harus lari? Melihat Xiaoyan memeluk Duo Qifei, yang dalam keadaan lamban, dan melarikan diri, Heiwu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dia baru saja menggunakan kunci jiwa hidupnya untuk menyegel Du Tianhong, dan dia telah menyuntikkan kurungan yang sangat tirani dan menghabiskan banyak kekuatan. Pada saat ini, tidak diragukan lagi sulit untuk berurusan dengan Xiaoyan dan keduanya yang putus asa untuk melarikan diri. Karena aku tidak bisa menangkapmu, maka aku akan memberimu hadiah besar. Pedang jiwa darah dan busur panah. Sosok aneh di bawah kabut hitam itu menatap Xiaoyan dan keduanya yang semakin menjauh, dan segera tersenyum perlahan, gelombang teror yang menyesakkan muncul. Aku melihat kabut hitam yang menyerang Xiaoyan dan mereka berdua di langit tiba-tiba mengembun di kehampaan, dan kemudian berubah menjadi pedang berwarna darah dan busur panah berukuran ribuan meter. Di atas pedang dan busur panah, ada jejak kebencian dari jiwa yang kesepian dan hantu liar, dan hawa dingin yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul. Brengsek, 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 kau lepaskan aku, itu ayahku. Jika aku tidak kembali, dia akan mati. Aku mohon padamu. Merasakan aura lemah di tubuhnya, jejak air mata segera muncul di wajah cantik Duan Qifei. Pupil matanya merah, dan dia meraung sambil menangis, dan bahkan tangannya terus memukul dada Xiaoyan. Qifei, kali ini, percayalah saja. Tuan Lembah Tempa akan baik-baik saja,
aku bersumpah padamu dengan nyawaku. Xiao Yan, juga seorang pria kuat, menahan pukulan Du Qifei dan berkata dengan lembut. Jangan melihat Putri Du Qifei, tetapi Dosian Bintang 2 adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap, dan dalam keadaan linglung, setiap kali dia memukul dada Xiao Yan, itu adalah siksaan yang hebat. Hei, tepat ketika Xiao Yan dan Du Qifei melarikan diri dari sini, pedang dan panah berdarah itu tiba-tiba memotong kekosongan tanpa mengeluarkan suara apapun, dan tiba-tiba datang ke mereka berdua. Sudah terlambat, mata Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian matanya sedikit tertutup. Transformasi pertama Dewa Naga langsung ditampilkan, dan cahaya kemasan samar muncul di tubuhnya, lalu dia langsung berbalik, tiba-tiba, dengan tubuhnya sendiri, dia mencoba menghentikan pedang dan panah berdarah itu. Seorang petarung abadi bintang 2, benar-benar mencoba menghentikan seranganku, itu di luar kekuatanmu sendiri. Hei Wu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan Xiao Yan. Tindakan Xiao Yan sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, formasi teleportasi ruang angkasa itu benar-benar terkondensasi. Di suatu tempat di ruang ini, tiba-tiba menggeliat, tetapi pada saat yang sama ketika memasuki formasi teleportasi ruang angkasa, pedang dan busur silang berwarna darah juga menghilang dengan tenang. Boom! Awalnya, titik serangan pedang dan busur silang berwarna darah itu adalah Du Qifei, tetapi pada saat kritis, Xiao Yan berbalik, dan targetnya tiba-tiba bergeser. Itu mengenai tubuh Xiao Yan. Pedang dan busur silang berwarna darah itu baru saja menyentuh tubuh Xiao Yan, dan segera diblokir oleh api kaki yang menyilaukan dan cahaya kemasan yang redup. Tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan keduanya langsung menjadi benar-benar tertusuk. Puff! Dengan suara, pedang dan busur silang berwarna darah itu tiba-tiba menembus dada Xiao Yan seperti busur yang tertegun, dan menusuk tubuh Xiao Yan secara tiba-tiba dengan kerangka berwarna darah. Kulit Xiao Yan juga pucat. Namun, meskipun begitu, tidak ada yang memperhatikan gelombang bahwa dinding bagian dalam kerangka di dada Xiao Yan sepenuhnya dilindungi oleh jejak energi hitam dan aura emas yang sangat aneh. Kekuatan ini mirip dengan Soul Eater, kekuatan Lord dan kekuatan transformasi pertama Dewa Naga. Tidak, ketika Du Qifei melihat ini, rasa bersalah yang mendalam muncul di wajah cantiknya. Pergi, Xiao Yan dipukul begitu keras. Meskipun dia terluka parah, dia sama sekali tidak peduli. Dia membawa Du Qifei langsung dan menghilang ke dalam formasi teleportasi luar angkasa, menghilang ke dalam ruang aneh ini. Hehe, terkena pedang jiwa darah dan busur silangku, penguasa api suci ini pasti akan jatuh. Tuan Tempa, kali ini, aku masih memenangkan pertempuran. Hahaha, melihat Duan Tianhong yang sepenuhnya tersegel, Xiao Yan tertusuk dari udara tipis oleh pedang jiwa darah dan busur silang miliknya sendiri, dan di bawah kabut hitam, tawa aneh tidak dapat terdengar. Si kecil, terima kasih padamu kali ini. Melihat Xiao Yan dan Du Qifei menghilang di kejauhan, Duan Tianhong merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Weng Om. Xiao Yan dan Du Qifei berjalan melalui jejak telapak tangan itu langsung melalui ruang Xiao Yan, melarikan diri dari ruang yang menakutkan dan menuju ke Thunder Pond. Xiao Yan, kau baik-baik saja. Di kehampaan, melihat lubang yang jelas di dada Xiao Yan, mata indah Duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit linglung, dan sedikit rasa bersalah muncul, jelas jika bukan karena perlindungan tadi untuk dirinya sendiri, Xiao Yan pasti tidak akan menderita cedera serius seperti itu, tetapi aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Yan menderita cedera serius seperti itu, dan napas di tubuhnya sangat stabil, dan tidak ada darah yang keluar dari lubang itu. Kau mengatakan ini, melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian pucat di wajahnya menghilang seketika, dan bahkan lubang di dadanya dipelihara oleh semangat juangnya, dan langsung kembali ke kulit aslinya. Ini, apa yang terjadi? Du Qifei bertanya dengan ekspresi terkejut. Serangan penjaga jiwa benar-benar tirani. Jika bukan karena restu guruku dan teknik penempaan tubuhku, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pedang jiwa darah dan busur silang memang tirani. Jika bukan karena perlindungan penguasa pemakan jiwa, aku khawatir serangan itu saja sudah cukup untuk melukai Xiao Yan dengan serius, atau bahkan membunuhnya sepenuhnya. Namun, dengan perlindungan pemakan jiwa, pedang jiwa darah dan busur silang seperti anak kecil yang bermain di rumah, tanpa ada yang mematikan. Meskipun menusuk dada Xiao Yan, itu tidak membahayakan Xiao Yan,
paling banter itu hanya beberapa luka daging. Itu hanya mencoba menipu penjaga jiwa, dan bagi seorang apoteker setingkat Xiao Yan, generasi kulit hanya sesaat. Kemana kita akan pergi sekarang? Du Qifei berkata sedikit, ayo pergi ke Leiqi, dan bergabung dengan pasukan besar dulu. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, lagi pula, jejak telapak tangan pesawat ulang-alik hanya dapat mengarah ke tempat-tempat yang dekat dan Xiao Yan pernah ke sana. Maafkan aku atas apa yang baru saja terjadi. Aku terlalu impulsif. Ayah seharusnya punya rencananya. Melihat luka dalam Xiao Yan tidak terlalu berdampak, Du Qifei langsung berkata, jangan khawatir, aku telah mengusir roh-roh jahat dari luar wilayah di bagian utama lembah secara diam-diam. Dan Master Lembah tidak berjuang dengan sengaja pada akhirnya, dia seharusnya punya rencana yang menguntungkan. Xiao Yan tersenyum. Ayah, itu sungguh menakjubkan. Duo Qifei juga menggelengkan kepalanya perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dengan keyakinan Xiao Yan, dia tidak takut pada apapun. Kolam guntur. Apa yang terjadi dengan kolam guntur ini? Entahlah, tetapi Thunder Pond seharusnya tidak kembali normal. Muge dan kelompoknya telah bercokol di Thunder Pond dan tidak keluar dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, meskipun ras alien telah dikalahkan, semua kontestan kembali normal, tetapi demi alasan keamanan, mereka masih bercokol di Thunder Pond. Weng berdengung. Tepat saat beberapa orang sedang berbicara, Leiqi tiba-tiba menggeliat keluar dari kehampaan, dan dua sosok perlahan muncul. Xiao Yan, Du Qifei. Setelah cahaya menghilang, para kontestan yang hadir tidak dapat menahan keterkejutan. Kalian kembali. Muge dan Yun Qi langsung berdiri dan tertawa. Belenggu Thunder Pond belum sepenuhnya terangkat. Ras alien telah ditundukkan, tetapi langkah selanjutnya mungkin adalah perang yang sebenarnya. Xiao Yan berkata tanpa daya. Perang yang sebenarnya, bagaimana kamu mengatakannya? Beberapa pria kuat dalam lagu pastoral juga saling memandang dan bertanya dengan cemberut. Seharusnya ada beberapa pasukan yang bersiap untuk menyerang Dongsu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dari kejauhan. Menyerang Dongsu. Setelah mendengar ini, banyak orang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa jumlah orang kuat di atas Dongsu saja sangat mengejutkan, dan kekuatan yang dapat menyerang Dongsu juga sedikit dan jarang jumlahnya. Lupakan saja, mari kita kembali ke kondisi puncak kita terlebih dahulu. Saya khawatir ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Setelah memikirkannya, Xiao Yan tidak terlalu banyak berpikir, hanya duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Pada tingkat pertempuran ini, saya khawatir mereka tidak dapat campur tangan, tetapi Xiao Yan, sebagai penguasa Natal, jika dia membutuhkan kekuatannya, maka dia secara alami akan dapat bertarung dengan enggan. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk pergi sekarang. Orang-orang kuat lainnya mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Dongsu, di luar Leicheng. Di luar kota Guntur, yang awalnya dilindungi oleh kekuatan Guntur yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba kabut hitam langka muncul. Di atas kabut hitam, puluhan siluet tiba-tiba muncul, dan di atas setiap siluet, ada suasana jahat yang mengejutkan. Semua orang, semuanya ada di sana. Seorang pria yang duduk di singgasana berkata dalam kabut gelap, jubah hitam di belakangnya sedikit menggeliat, dan di atas jubah hitam itu, dosa yang mencolok muncul. Dalam kabut hitam, ada dua kekuatan secara total. Sosok dalam jubah hitam itu secara mengesankan adalah pusat kekuatan istana jiwa. Adapun, dosa, yang digambarkan pada jubah hitam, itu adalah pusat kekuatan dosa. Sampai sekarang, pusat kekuatan dosa dan istana jiwa akhirnya berkumpul bersama. Melapor kepada orang berdosa, semua koneksi di luar Dongsu Leicheng telah terputus. Dalam sehari, apa yang terjadi di Dongsu tidak akan ditemukan oleh orang kuat manapun. Salah satu jubah hitam itu milik dosa. Sosok itu berkata, oke, bagus sekali. Perjalanan ke benua timur ini, tentu saja, manfaatmu sangat diperlukan. Orang berdosa di atas tahta itu tersenyum perlahan. Dia bermandikan jubah hitam, hanya memperlihatkan wajah bersudut seperti manusia, dan tersenyum. Bagaimana keadaan klan Yuhuan sekarang? Pada saat berikutnya, orang berdosa itu bertanya kepada Zaidu. Bagaimanapun, kejahatan mereka adalah melayani klan jahat di luar wilayah, meskipun klan Yuhuan tidak mendengarkan pengaturan itu dan bertindak tanpa izin. Melapor kepada Tuan,
3 orang dewasa dari keluarga Yuhuan tampaknya telah disegel oleh penguasa lembah-lembah guntur. Sosok itu hanya membuka mulutnya sedikit, dan ada senyuman dalam suaranya. Masalah klan Yuhuan, Tuan penjaga jiwa kita, telah pergi untuk menanganinya, jadi Tuan tidak perlu khawatir. Yang harus dikhawatirkan orang dewasa adalah bagaimana cara membunuh semua orang kuat di atas Dongsu. Lagi pula, ada tidak kurang dari puluhan orang kuat abadi petarung bintang 4 di sini. Kekuatan kita saat ini tidak cukup untuk menghadapi mereka. Pria berjubah hitam dari Istana Jiwa berkata kepada orang berdosa itu, kekuatan orang ini sebenarnya berada di level seorang abadi petarung bintang 4, dan dia seharusnya menjadi pemimpin orang kuat di Istana Jiwa. Selama Du Tianhong tidak bergerak, Dewa Pertarungan Bintang 4 itu hanyalah jiwaku yang mati di bawah pedang. Tatapan Xinzi perlahan teralihkan, dan dia menatap Lei Cheng, yang berada di bawah perlindungan Thunderbolt. Ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, pemimpin Istana Jiwa berkata langsung. Tabrakan. Begitu suara itu jatuh, orang berdosa di atas takhta dalam kabut hitam itu berdiri tegak, dan gelombang yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh angkasa. Dewa Pertarungan Bintang 5. Kekuatan orang berdosa ini gelombang telah mencapai jajaran Dewa Pertarungan Bintang 5. Ledakan. Tubuh si jahat itu baru saja berdiri, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Lalu aura jahat, seperti separuh iblis yang merangkak keluar dari neraka, tiba-tiba muncul, lalu langsung menghantam perisai pelindung Lei Cheng. Lei Cheng adalah tempat paling inti di atas Dongsu. Ada 8 kekuatan besar di sini. Itu adalah tempat paling makmur dan paling kuat di Dongsu. Yang melindungi Lei Cheng adalah perisai petir khusus yang dibuat oleh Du Tianhong sendiri. Hei, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka segera menyerang perisai guntur. Perisai guntur itu seperti musuh dalam sekejap, dan guntur perak menjadi terang, mencoba melawan, tetapi setelah setengah suara, terdengar suara retakan dan pecah, tiba-tiba bergema di langit dari ruang di sekitar Lei Cheng. Dan saat perisai guntur yang melindungi Lei Cheng hancur, Lei Cheng juga akan dibantai seperti ikan di talenan. Saat itu, Dongsu ini mungkin dalam masalah, boom. Dengan hancurnya Thunder Shield yang melindungi Lei Cheng, seluruh Lei Cheng tiba-tiba berguncang. Lalu, apa itu? Tidak tahu. Itu terlihat seperti awan udara hitam. Ki hitam. Pada saat ini, di area Lei Cheng yang luas, banyak sekali sosok yang menghentikan gerakan mereka, dan kemudian menatap kosong ke langit di atas Lei Cheng, melihat pupil yang terus membesar di pupil itu. Bintik-bintik hitam, sedikit rasa takut, muncul di hatiku. Apa ini? Di dalam asosiasi alkemis, beberapa pria kuat berdiri dengan tenang di halaman, tetapi mereka melihat bintik-bintik hitam yang semakin dekat dan dekat di langit, dan sentuhan yang berat muncul. Tahap ketiga rasio benua timur juga harus segera berakhir, tetapi sebelum itu, aku khawatir. Dan di antara sosok-sosok itu, seorang pria berambut putih menatapnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Wakil Presiden Tan Chen, ada apa? Orang-orang tua di bawah sangat bingung. Meskipun mereka merasakan ada sesuatu yang salah, jiwa mereka lemah dan tentu saja tidak mengetahui kebenarannya. Sampaikan perintahku dan beritahu istana Tuan Kota dan 7 pasukan utama lainnya. Pengunjung itu agresif, dan pertempuran ini mungkin tak terelakkan. Tan Chen menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi senyum masa lalunya sepenuhnya digantikan oleh keseriusan. Aku akan menemui mereka dan mengulur waktu. Suara Tan Chen baru saja jatuh, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, menuju Lei Cheng yang tinggi di langit. Melihat itu, Tan Chen, yang dulunya begitu serius dengan senyuman, memahami keseriusan situasi dan memberitahu pasukan lain tanpa henti. Istana Tuan Kota, Tuan, ada yang tidak beres. Semua orang di Lei Cheng tampaknya panik. Di langit Lei Cheng, ada sesuatu yang mendekati kita dengan cepat. Napas seperti itu terlalu menyeramkan dan jahat. Dan, perisai petirnya rusak. Sebuah suara tergesa-gesa tiba-tiba datang dari luar pintu, disertai dengan kecepatan tinggi seorang penjaga. Tetua Du Feng, apa yang harus aku lakukan? Tuan Kota bertanya sejak awal. Jelas, dia tampaknya telah mengharapkan pemandangan ini sejak lama. Sepertinya itu benar-benar di luar dugaan pemilik lembah. Hari ini telah tiba. Tuan Kota, mohon informasikan 8 pasukan utama Lei Cheng untuk bersama-sama bertahan melawan musuh asing. Aku akan pergi ke lembah pedang petir untuk menyelamatkan prajurit. Du Feng juga berkata dengan serius. Namun yang membuat Du Feng merasa tertekan adalah sejak dimulainya tahap ketiga permainan,
ketika dia samar-samar merasakan kegelisahan di Lei Cheng, dia mencari bala bantuan dari dalam Forge Blade Thunder Valley, tetapi belum ada kabar. Kalau begitu aku akan menyusahkan Du Feng yang lebih tua. Ayo, sampaikan perintahku. Kumpulkan semua yang kuat untuk melawan musuh asing bersama-sama. Perintah tertib datang perlahan dari penguasa kota. Saya harap kali ini, kita bisa mengatasinya di Dongsu. Pemilik kota mengangguk sedikit, jelas, dia tampaknya sudah lama mengetahui tentang pertempuran ini. Bagaimanapun, Duo Tianhong memusnahkan seluruh klan jahat asing karena karakter klan jahat di luar wilayah, yang pasti dendam. Balas dendam ini juga masalah waktu. Namun, Lei Cheng, atau tokoh yang tak terhitung jumlahnya di atas Dongsu, masih menghormati lembah guntur penempa pedang. Bagaimanapun, jika bukan karena Du Tianhong, Dongsu akan benar-benar berlumuran darah oleh klan jiwa terbakar. Boom! Pada saat ini, di langit tinggi Lei Cheng, petir yang menyilaukan langsung terhapus bersih, dan awan hitam serta kabut bergulir terus-menerus. Orang dari Lei Cheng, keluar dan mati. Suara yang sangat arogan, disertai dengan semburan suara jahat, bergema tiba-tiba di seluruh kota guntur. Dalam kabut hitam saat ini, ada puluhan pembangkit tenaga berdosa yang tersisa. Adapun pembangkit tenaga istana jiwa, mereka dibagi menjadi dua kelompok untuk menyerang lembah guntur. Wilayah Lei Cheng sangat luas, dan dapat menampung jutaan manusia. Karena sangat dipermalukan oleh kejahatan ini, seluruh Lei Cheng tiba-tiba panik. Haha, aku tidak menyangka akan memaksa pembangkit tenaga listrik setingkat pendosa. Tepat ketika suara pendosa itu baru saja jatuh, beberapa kekosongan menggeliat aneh di sekitar kabut hitam, dan kemudian aura tirani muncul dari udara tipis. Beberapa aura ini baru saja muncul, dan aura jahat di tubuh pendosa itu tiba-tiba melemah banyak. Tan Chen, Wakil Presiden Asosiasi Alkemis. Bing Qing, Penguasa Istana Jiwa Es. Pemilik rumah lelang Zhou Yinyuan. Dari kabut hitam, suara yang tak terduga memenuhi udara. Jelas bahwa pendosa itu telah sepenuhnya memahami semua informasi Lei Cheng sebelum menyerang. Pendosa, benar-benar rumit. Tiga sosok muncul entah dari mana, dan tiba-tiba kekuatan dua pria dan satu wanita, mereka bertiga, bahkan melangkah ke jajaran petarung abadi bintang 4. Itu datang dengan baik. Kali ini, mari kita tambahkan kebencian lama dan baru dari klan jiwa terbakar. Mari kita hitung bersama. Tanpa Du Tianhong, aku akan melihat bagaimana kalian menghadapi kami. Melihat ini, si pendosa menggelengkan kepalanya sedikit, mata jahatnya dan aura jahat di sekujur tubuhnya perlahan menggeliat, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Orang ini, tampaknya telah datang dengan persiapan. Mendengar si pendosa mengatakan ini, staf lainnya tidak dapat menahan rasa sedih. Kalian bertiga kuat, tetapi tidak memenuhi syarat. Apakah ada orang hebat lainnya? Ayo kita pergi bersama, kalau tidak aku hanya membuang-buang waktuku. Melihat kekuatan mereka bertiga hanya dosian bintang 4, si pendosa tidak berniat untuk terburu-buru mengambil tindakan. Dewa pejuang bintang 4 tidak akan menjadi iklim yang baik. Hahaha, si pendosa yang bermartabat juga akan datang ke benua timur kita. Jika kamu tidak menunjukkan beberapa keterampilan yang baik, itu akan sangat tidak sopan kepadamu. Sebuah raungan bergema dari langit, dan tiba-tiba siluet muncul dari kehampaan, keluar. Total ada 8 orang, dan kekuatan ke-8 orang itu berada di jajaran Dewa Petarung Bintang 4. Yang terkuat telah mencapai tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 4, dan yang terlemah juga telah mencapai kekuatan Dewa Petarung Bintang 4 awal. Jajaran yang mengerikan, bahkan jika itu adalah kejahatan dari kekuatan Dewa Petarung Bintang 5. Jadi, aku tidak bisa tidak tergerak. 8 Dewa Petarung Bintang 4. Kekuatan di atas Dongsu benar-benar tidak kecil. Tapi, itu belum cukup. Melihat ini, si pendosa tersenyum puas, dan gelombang kegilaan perlahan menyebar. Di Lei Cheng, kecuali lembah petir penempa pedang, 8 kekuatan ini adalah yang paling sulit dihadapi, dan sekarang ke-8 orang itu semuanya adalah orang-orang teratas di kekuatan masing-masing. Selama mereka mengalahkan mereka, benua timur ini akan sepenuhnya diduduki. Pada saat itu, tujuan mereka juga telah tercapai. Itu hanya sekelompok semut yang menggunakan kekuatan suku jahat asing untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimanapun, mereka hanyalah mayat berjalan. Sepertinya kamu tidak sabar untuk menemukan kematian sendiri. Kalau begitu itu salahku. Lakukan. Si pendosa mendengar kata-kata itu gelombang mengerutkan kening, dan niat membunuh yang cerah,
disertai dengan lingkaran aura jahat, tiba-tiba menyebar ke seluruh ruang. Pergi, bagaimanapun, perlu untuk menghentikannya. 8 orang kuat itu secara alami tidak mau kalah, saling memandang, dan kemudian berkata dengan kebencian, mereka percaya bahwa dengan kekuatan mereka berdelapan, meskipun mereka tidak dapat melenyapkan orang berdosa dari Dewa Pejuang Bintang 5, tetapi diblokir seharusnya tidak ada masalah, dan karena kepercayaannya pada Duan Tianhong, begitu dia membebaskan tangannya, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Orang berdosa ini harus menjadi yang terkuat dari pasukan dosa yang tinggal di benteng terbesar di Dongsu. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal Dewa Pejuang Bintang 5, tetapi demi Dongsu dan kekuatan di belakang mereka, mereka tidak dapat kalah apapun yang terjadi. Ini adalah pertempuran yang hanya bisa dimenangkan dan tidak bisa kalah, boom. Di langit ribuan meter di Lei Cheng, pikiran 8 kekuatan utama semuanya meledak dengan semangat juang yang bermartabat, dan kemudian menatap orang berdosa di depannya dengan ekspresi serius. Tuan, kekuatan 8 orang ini tidak boleh diremehkan, mengapa kita tidak pergi bersama-sama? Di kabut hitam, orang kuat yang berdosa perlahan membuka mulutnya. Tidak, lihat saja, lebih indah menghancurkan kepercayaan di hati mereka sedikit daripada melenyapkan musuh secara langsung. Karena 8 orang ini adalah harapan terakhir Lei Cheng, maka aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat itu, rasa putus asa adalah siksaan terbaik. Susu, setelah orang berdosa selesai berbicara, jubah hitam di atas tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya jahat yang menyilaukan. Lakukan, 8 pembangkit tenaga listrik saling melirik, dan kemudian semangat juang yang mengejutkan memenuhi udara. Badai es dan hujan, dengan mendengus dingin, di antara 8 orang, Master Istana dari Istana Jiwa Es memimpin dalam melancarkan serangan. Dia sendiri adalah seorang ahli es. Meskipun dia seorang wanita, dengan bantuan peningkatan es, dia dapat mengurangi kecepatan para penjahat, memberi mereka peluang bagus untuk menang. Tabrakan, suara Master Aula Jiwa Es baru saja jatuh. Pada saat itu, semburan es batu yang tidak berwarna dan transparan tiba-tiba muncul di langit. Di atas es batu ini, kekuatan mengerikan yang membuat orang merasa kulit kepala mati rasa, tiba-tiba memenuhi udara, bahkan di bawah lapisan es batu yang tak terhitung jumlahnya, kekosongan di sini terkurung. Serangan yang bagus, sayang sekali, wajah si jahat itu penuh dengan lelucon, dan dia berkata sambil tersenyum, dengan semangat juang bintang 5-nya, 8 orang di depannya, bertarung sendirian, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Saat berikutnya, jubah hitam di Sin membuat tubuhnya hancur seketika, memperlihatkan penampilan yang sama seperti manusia. Orang ini, di antara 8 orang itu, yang lain tidak berhenti, dan serangan yang memukau sedang terjadi di tangan mereka. Hanya Tan Chen, wakil presiden Asosiasi Alkemis, yang tampaknya menyadari sesuatu dari senyum orang berdosa itu. Kunci abadi King Teng, melihat pemandangan ini, Master Pavilion dari Pavilion Kayu juga menjadi yang pertama menanggung beban. Atribut kayu hijau dari langit muncul, dan kemudian di depan semua orang, kunci kayu 1000 zang terbentuk. Rasa krisis yang kuat membuat hati semua orang tenggelam. Serang, di antara 8 orang, hanya jiwa Tan Chen yang kuat, jadi dialah komandan pertempuran. Boom, bongkahan es yang menyilaukan itu tiba-tiba meledak di kehampaan. Suara ledakan yang bergema di langit dan bumi membawa semburan udara dingin, menyebarkan seluruh kehampaan, sangat mengurangi kecepatan gerakan orang berdosa itu. Itu juga seperti memasuki alam tanpa siapapun, tiba-tiba melesat pergi, melewati ruang, semua menjadi gelisah. Serangan yang bagus, tapi jangan lupa, aku pembantai api, Yanhua Tianli. Orang berdosa itu tidak memiliki rasa takut, dan bahkan aura jahat yang mengerikan terpancar dari pupilnya yang menyihir, dan kemudian berteriak pada 8 orang itu. Tabrakan. Begitu suara orang berdosa api itu jatuh, dalam kabut hitam aneh di sekitarnya, semburan api merah panas tiba-tiba muncul. Api merah itu seperti peri, melompat ke girangan, dan kemudian di bawah kendalinya, dia menjadikan dirinya sebagai pusatnya, seperti kawah, aliran kekuatan api yang stabil memuntahkan dengan liar ke segala arah. Boom, energi api yang meletus seperti gunung berapi tiba-tiba menyapu seluruh kehampaan, dan perlambatan tanaman merambat dan es batu juga langsung hancur. Pendosa api, bukankah dosa selalu melayani ras jahat di luar wilayah, dan hanya dapat menggunakan kekuatan jahat? Bagaimana kamu masih bisa menggunakan kekuatan api?
Menyadari bahwa kejahatan api membuatnya mudah untuk menyerang dan menghancurkan mereka, tekanan tiba-tiba meningkat. Meskipun kekuatan dalam dosa melayani ras jahat asing, dalam analisis terakhir, mereka masih manusia. Jadi tidak mengherankan untuk dapat menggunakan kekuatan api. Namun, saya khawatir itu sedikit rumit. Bagaimanapun, orang ini adalah peri petarung bintang 5 yang sebenarnya. Selain itu, tampaknya lembah guntur pisau tempat telah memutus semua kontak dengan dunia luar. Saya khawatir mereka juga dalam bahaya. Tan Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika memang begitu, maka mari kita coba. Mendengar keseriusan Tan Chen, banyak pembangkit tenaga listrik lainnya tertawa pelan. Mereka semua adalah kekuatan teratas dalam pasukan masing-masing. Sekarang lembah petir tidak ada di sana, panji itu secara alami jatuh pada mereka. Jika memang begitu, kalau begitu, ayo. Setelah semua orang selesai berbicara, hati mereka sedikit tenggelam, lalu mereka tertawa. Setelah beberapa saat, guntur perak langka mengalir perlahan di atas tubuh 8 orang itu, dan di bawah aliran guntur perak, kekuatan 8 orang itu tampaknya menyatu. Apakah kamu tidak akan bermain lagi? Utusan Huosin dikelilingi oleh kabut hitam jahat saat ini, dan bahkan lingkaran berkah api, kekuatannya mungkin cukup untuk menghancurkan kekuatan petarung abadi bintang 4 manapun. Tuan, berhati-hatilah. Konon, para ahli di benua timur mengetahui kekuatan serangan gabungan. Saat berikutnya, beberapa suara terdengar dari kabut hitam di langit. Huo Guisi, mari kita bertarung. 8 orang itu perlahan membuka mulut mereka dan berkata dengan anggun. Kalau begitu, mari kita bertarung. Utusan Huosin juga tersenyum tipis, karena sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tersenyum perlahan. Susunan, formasi pembantaian 1000 guntur, 8 orang itu meraung serempak, bergema di langit. Boom, begitu suara itu jatuh, banyak energi pertempuran, seperti cahaya merah dan cahaya hijau, meledak ke tubuh Tan Chen, dan gulungan emas di tangan Tan Chen tercermin dalam kejahatan api. Di pupil matanya, gulungan emas itu terlihat sangat sederhana, tetapi ketika baru saja muncul, itu membuat Huosin membuat pupilnya mengecil. Tentu saja, ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya begitu kuat. Susunan pertahanan besar Lei Cheng. Menyadari kejadian ini, ada rasa dingin di pipi Huosin Si. Formasi pembantaian ribuan petir, kekuatan formasi ini dapat diingat dengan jelas. Ketika duo Tianhong berhadapan dengan seluruh klan pembakar jiwa sendirian, penghargaan untuk formasi ini tidak terbantahkan. Terlebih lagi, formasi ini adalah formasi terkuat yang benar-benar telah membunuh petarung abadi bintang 5. Boom! Setelah beberapa saat, kekuatan di tubuh ketujuh orang itu perlahan habis gelombang namun, kekuatan Tan Chen tiba-tiba melonjak ke tahap awal pejuang abadi bintang 5. Bahkan formasi gulungan emas di telapak tangan juga meledak dengan ledakan jantung berdebar-debar yang menghancurkan segalanya. Dengan kekuatan eksternal, Huosin membuat hatinya menjadi panas, tetapi dia tidak menghentikannya, tetapi menonton dengan tenang. Meledak, Tan Chen mengabaikan gerakan Huosin Si, dan kemudian matanya menjadi dalam, berisi sebanyak 8 sinar energi warna, tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan kemudian disuntikkan ke dalam gulungan susunan emas di tangannya. Meskipun kekuatan formasi ini tirani, ia juga memiliki kekurangan. Kekuatannya kurang dari petarung abadi bintang 5, dan tidak dapat dimotivasi, jadi ada adegan ini. Hei, setelah beberapa saat, sinar cahaya keemasan meledak di seluruh kota guntur, diikuti oleh petir perak, penuh dengan ukuran ratusan kaki, benar-benar membungkus seluruh langit, seperti jaring raksasa yang hidup. Ini menarik sekarang. Merasakan kekuatan guntur perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Huosin membuat wajah bercandanya tiba-tiba tampak serius dan berkata,